Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erli Kurniawan, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai ancaman di berbagai bidang kehidupan, yaitu ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sebelum masuk ke materi, coba dengarkan penggalan lagu berikut dengan seksama. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kira-kira apa makna dari lagu tersebut? Nah, dari lagu tersebut itu mempunyai makna dan juga menegaskan kecintaan kita terhadap tanah air walaupun kita pergi jauh. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai pesona alam yang indah dan unik, serta memiliki keberagaman. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi dikarenakan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dikatakan sebagai ancaman dikarenakan adanya keragaman tersebut mudah terjadi perbedaan pendapat dan mudah tumbuh perasaan kedaerahan yang dapat mengancam integrasi nasional ataupun persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lanjut ke pembahasan. Ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, karena ancaman ini tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer juga tidak menggunakan kekuatan senjata, namun tetap membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada berbagai macam ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, di bidang ideologi. Yang kedua, di bidang politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial dan budaya. Dan yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila, serta secara umum menolak tegas paham komunis dan Zionis. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak terpengaruh oleh paham komunis. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangatlah kecil. Namun, Indonesia masih dipengaruhi oleh paham lain seperti liberalisme yang menekankan aspek kebebasan individual. Hal ini dapat terjadi dikarenakan akibat dari era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan bahwa liberalisme membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pada umumnya, pengaruh yang diambil adalah yang bersifat negatif,
seperti gaya hidup bermewahan, pergaulan bebas, serta perbuatan dekadensi moral lainnya. Sehingga hal tersebut harus segera diatasi untuk menjaga kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari dua. Yang pertama, ancaman yang berasal dari dalam negeri. Ancaman di bidang politik dalam negeri dapat berupa pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Bentuk ancaman lain adalah separatisme, yaitu suatu upaya untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Separatisme dalam hal ini dilakukan tanpa menggunakan kekuatan senjata untuk menarik simpati masyarakat internasional. Yang kedua, ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri biasa dilakukan oleh negara lain dengan cara melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang biasa dilakukan oleh negara lain untuk menekan negara Indonesia, contohnya adalah intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi setiap negara tidak dapat bersifat sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana seluruh negara menjadi satu kekuatan pasar. Seakan-akan tanpa ada batas antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ketika globalisasi perekonomian terjadi, batas suatu negara akan menjadi kabur. Dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional sangatlah erat. Globalisasi perekonomian membuka peluang produk dalam negeri untuk ke pasar internasional, tetapi juga membuka peluang masuknya produk dari luar ke dalam negeri. Ancaman kedaulatan dalam bidang ekonomi itu ada beberapa hal. Yang pertama, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang akan memonopoli pasar dan pelaku ekonomi yang kalah akan tertindas, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat tajam antara pelaku ekonomi yang menang dan pelaku ekonomi yang kalah. Yang kedua, Indonesia akan kedatangan barang dari luar negeri, sehingga barang lokal akan terdesak karena kalah saing dengan barang dari luar negeri. Yang ketiga, subsidi di sektor ekonomi rakyat akan berkurang. Koperasi sulit berkembang, penyerapan tenaga kerja dengan padat karya juga mulai ditinggalkan, sehingga pengangguran dan kemiskinan susah untuk dikendalikan. Yang keempat, perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan mudahnya orang asing untuk menanam modal di Indonesia. Dengan demikian, kita dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika hal-hal di atas terjadi, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi tidak stabil, sehingga pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan lambat pertumbuhannya, sehingga pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin buruk. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya itu dapat terjadi melalui dua hal. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam itu ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan yang dapat menimbulkan permasalahan premanisme, separatisme,
terorisme, dan kekerasan. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, serta patriotisme. Yang kedua adalah ancaman dari luar negeri. Ancaman di bidang sosial budaya dari luar negeri itu terjadi dikarenakan adanya pengaruh negatif dari globalisasi, yaitu yang pertama, sifat hedonisme. Kenikmatan pribadi itu dianggap sebagai nilai hidup tertinggi, sehingga ada manusia yang memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, meskipun harus melanggar norma yang sedang berlaku di masyarakat, seperti perilaku mabuk-mabukan, pengaruh pergaulan bebas, foya-foya, dan lain-lain. Yang kedua, gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Yang ketiga, lunturnya nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, sikap individualisme, yaitu sikap untuk mementingkan kepentingan diri sendiri dan memandang orang lain itu tidak ada. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian, sehingga banyak manusia yang menggunakan pakaian seperti orang barat, yaitu memakai rok mini maupun budaya-budaya lain. Yang selanjutnya, memudarnya semangat gotong royong. Itulah beberapa pengefek dari globalisasi yang menjadi penyebab ancaman dari luar dalam bidang sosial budaya. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah mudah. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang bertujuan agar bangsa Indonesia itu tidak damai dan tentram. Oleh karena itu, penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan, sehingga Indonesia harus terus mengantisipasi berbagai ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Itulah penjelasan mengenai materi ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.